Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi semua orang. Dan Engkau rindu supaya setiap orang datang kepada Engkau dan diselamatkan. Di dalam situasi COVID-19 melanda bangsa-bangsa, kami berdoa saat ini, biarlah Tuhan melawat seluruh bumi. Biarlah seluruh negeri mengalami lawatan Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah setiap orang mengalami belas kasihan Tuhan. Setiap orang mengalami kemurahan dan kebaikan Allah. Bahkan setiap kami yang mendengar dan mengikuti ibadah ini dari ruang dengar mereka masing-masing, di tempat pribadi mereka masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah belas kasih Allah turun atas setiap kekasih yang datang kepadamu pada saat ini. Sampaikan isi hatimu dan ubahkan setiap kami demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara tetap menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul pagi ini, diselamatkan dari kutuk dosa dan maut untuk hubungan baru dan spesial dengan Bapa di sorga. Kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 mulai. Rahasia hubungan Kristus dengan orang yang telah diselamatkan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut dan sebagainya, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering disampaikan pada acara pernikahan atau bimbingan pernikahan. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang pernikahan atau hubungan suami istri, tapi saya akan membahas tentang hubungan spesial antara Allah dan orang percaya yang telah ditebusnya. Seperti kita ketahui bahwa Alkitab syarat dengan kisah cinta antara Allah dan manusia. Dasar cinta itulah yang menyebabkan manusia dapat mencintai satu dengan yang lain. Sebab apa? Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8b, Allah itu adalah kasih. Kasih yang sempurna. Kasih tanpa syarat. Kasih yang penuh kemurahan dan kebaikan serta pengorbanan. Ekspresi cinta Allah secara spesial yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana pentingnya pemahaman kita akan status hubungan cinta kasih dengan Allah
bagi suksesnya kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara masih ingat saat saudara jatuh cinta kepada pasangan saudara, terutama pria. Pria tidak akan sembarangan jatuh cinta kepada seseorang. Kalau seorang pria baik, pria yang benar, tidak akan sembarangan. Dia akan memilih seorang gadis yang sesuai dengan kriteria dan sinyal cinta yang dimilikinya, dan tentunya sinyal cinta yang ditangkap dari gadis yang disukainya. Begitu pula dengan Kristus sebagai pria sejati. Dia memilih dan menentukan seseorang untuk masuk dalam hubungan spesial dengan dia karena ia memiliki kasih yang spesial kepada orang yang dipilihnya, yaitu saudara dan saya. Mengapa dia memilih saudara? Karena dia tahu persis setiap orang yang dipilihnya adalah orang yang juga memiliki hati kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Mengapa? Karena ketika seorang mendengar Injil, orang tersebut mulai menangkap sinyal cinta dari Tuhan. Kabar baik tentang kasih Allah mulai menggema dalam batinnya. Seperti dikatakan Roma 10:14 bahwa tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi iman itu muncul, cinta itu muncul dari pemberitaan firman Tuhan. Ketika seseorang mendengar berita tentang kabar baik, kasih daripada Yesus Kristus, orang itu meresponinya. Tapi sayang sekali bahwa tidak semua orang bisa meresponi cinta daripada Allah. Walau berita Injil telah sampai kepada semua orang, Alkitab mencatat bahwa tidak semua orang berespon positif menjawab ya kepada Tuhan. Ayat 16 dari Roma 10 katakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Orang yang meresponi berita Injil secara positif adalah orang yang mendapat anugerah Allah untuk masuk dalam hubungan spesial dengan Allah dalam Kristus Yesus. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sejak dengar berita firman itulah iman muncul dan perjumpaan pribadi dengan Kristus terjadi. Seperti dikatakan oleh 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mencintai Allah karena Allah menyatakan cintanya kepada kita. Seorang gadis mencintai seorang pria karena seorang pria menyatakan cinta kepadanya. Itulah kemurahan dan kebaikan Allah atas setiap orang. Dan kerinduan hati Allah. Mengapa Ia begitu mengasihi kita dan berkehendak atas kita? Karena Ia rindu kita menjadi satu dengan Dia dalam Kristus Yesus. Seperti diungkapkan dalam Efesus 1 ayat 11, Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Sejak semula Ia sudah memilih kita sebab Ia ingin supaya kita menjadi umat-Nya karena bersatu dengan Kristus. Mencintai Anda, mencintai saya, mencintai kita adalah kehendak Allah supaya kita bersatu dengan Dia. Inilah kerinduan hati Allah yang terdalam sejak awal.
Itulah yang menjadi dasar dia menyerahkan dirinya kepada kita. Karena dia rindu kita memiliki hubungan spesial dengan dia. Sebuah hubungan yang layaknya suami sebagai kepala dan istri sebagai tubuh. Seperti diungkapkan dalam Efesus 5:32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Mari kita perhatikan kebenaran ini, betapa luar biasanya rahasia ini, sehingga kita bisa lebih memahami hubungan pribadi kita dengan Kristus. Dasar dan rahasia loyalitas jemaat Tuhan adalah hubungan spesial ini. Seperti dikatakan dalam Efesus 5 tadi, istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Yesus menggambarkan dua otoritas itu dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Otoritas pencuri, yaitu kuasa dosa atas manusia, hanya membawa manusia pada kegagalan, kemiskinan dalam segala hal, bahkan kematian dalam segala hal. Akan tetapi otoritas kita yang baru, yaitu kasih karunia dalam Kristus Yesus, membawa kita kepada kehidupan yang bermakna, berkualitas dalam segala kelimpahan kuasa dan kasih-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami kebenaran ini, bahwa Yesus mencintai kita. Yesus menyerahkan dirinya jadi korban bagi kita, supaya kita masuk dalam hubungan persekutuan dengan Dia. Persekutuan itu didasarkan pada kasih dalam diri kita. Hubungan yang baru ini adalah hubungan yang spesial dengan Kristus Yesus. Dan inilah yang membuat kita bisa memiliki loyalitas yang baru, loyalitas yang lebih baik, loyalitas yang lebih kita nikmati dan Bapa nikmati. Banyak orang Kristen yang menurutnya sudah lahir baru, akan tapi sukar untuk tunduk dan taat kepada otoritas barunya, yaitu Kristus. Mengapa? Karena banyak orang Kristen tidak memahami status hubungannya dengan Kristus. Hubungan Kristus dan jemaat adalah bagaikan hubungan suami istri. Hubungan itu tidak didasarkan pada ketakutan, tidak didasarkan juga atas dasar kewajiban semata, karena ikatan hukum pernikahan. Tetapi hubungan itu dibangun atas dasar cinta. Apa yang dilakukan oleh istri kepada suami adalah karena cinta, bukan sekedar kewajiban. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, seringkali kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan hanya sebagai kewajiban. Kita takut kalau kewajiban kita tidak jalankan akan mempunyai konsekuensi terhadap kita. Bahkan ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, kita akan terkutuk. Akan banyak kutuk, ada banyak asap sengsara diberikan Tuhan kepada kita ketika kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Dia. Mengapa orang memahami seperti itu? Karena tidak paham hubungan antara kita dengan Kristus adalah hubungan cinta kasih. Hubungan bagaikan kepala dan tubuh. Kepala tidak akan bisa menyakiti tubuhnya sendiri.
Yesus tidak akan bisa menyakiti dirinya sendiri, yaitu tubuhnya, saudara dan saya. Dia akan berusaha memelihara tubuhnya. Dia akan berusaha menjaga tubuhnya. Karena dia mencintai tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen taat kepada Tuhan, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Allah. Dia memang rajin beribadah, rajin melayani, rajin menyumbang, rajin mengembalikan persepuluhan, dan sejumlah kewajiban lainnya. Akan tetapi sayangnya seringkali semua itu dilakukan hanya sebagai modus supaya diberkati, supaya tidak dikutuk, supaya tidak kualat. Markus 7 ayat 6 berkata, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bahkan banyak pelayan gereja yang melimpah dengan karunia-karunia pelayanan, tetapi Tuhan menolaknya, bahkan berkata, aku tidak pernah kenal. Dalam Matius 7 ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ternyata aktivitas gerejawi dan karunia-karunia dalam pelayanan bukan ukuran. Tetapi apa yang menjadi ukuran Tuhan atas kita? Ukuran Tuhan adalah hubungan kasih. Ukuran Tuhan adalah saling mengenal. Ukuran Tuhan adalah saling menyenangkan. Seperti kita ketahui, ayat 23 dari Matius 7 tadi, Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal itu kembali digunakan ginosko, yaitu hubungan intim, hubungan akrab, hubungan saling menyenangkan, hubungan saling menikmati. Bapak Ibu Saudara, jika saudara dan saya tidak punya hubungan keterikatan spesial dengan Dia, maka apapun kewajiban yang kau lakukan sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, hubungan suami istri yang benar adalah suami memperlakukan istrinya sebagai tubuhnya sendiri. Hubungan Kristus dengan jemaat adalah Kristus memperlakukan jemaat sebagai tubuhnya sendiri, karena Dia adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Mengapa? Karena kita terikat oleh cinta, kasih karunia Allah yang sangat dahsyat. Kidung Agung mencatat, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan bagi kita adalah cinta yang luar biasa, menyala-nyala. Itu sebabnya Dia berkorban, mati,
terkutuk menggantikan saudara dan saya. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Dia merindukan, saudara pun mencintai dia. Yesus menegur jemaat Efesus dalam kitab Wahyu. Engkau telah jatuh begitu dalam, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang menyala-nyala, kasih yang bagaikan air yang deras, kasih yang mengalahkan maut, kasih yang seperti api yang menyala-nyala. Apakah itu masih ada dalam hidup kita, dalam hati kita kepada Tuhan saat-saat sekarang ini? Banyak kali pernikahan yang tidak benar adalah pernikahan yang hari demi hari bukannya semakin cinta, tapi hari demi hari makin jauh. Tidak ada lagi cinta di antara suami istri. Apa alasannya? Toami. Justru semakin tua kita semakin baku sayang. Amin, Bapak Ibu. Orang Kristen akan selalu kesulitan untuk taat secara tulus dan murni apabila ia tidak memiliki cinta yang menyala-nyala. Kalau dasarnya hanya ketakutan, satu saat saudara pasti meninggalkan Tuhan. Karena hubunganmu dengan Tuhan bukan hubungan yang kuat seperti maut. 2 Timotius 1 ayat 7 ajarkan kepada kita, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kita membangun hubungan persekutuan spesial dengan Kristus, dengan kasih yang menyala-nyala, kasih yang berkobar-kobar, maka apa yang terjadi, saudara? Loyalitas dan penundukan kita kepada Kristus akan semakin indah, semakin ringan, semakin limpah sukacita. Kita menikmati, Tuhan juga menikmati. Bapak Ibu Saudara, seperti hubungan suami istri dibangun atas dasar cinta yang tulus, diikat dalam perjanjian nikah yang kudus, maka hubungan Kristus dan jemaat juga seperti itu, diikat dalam satu perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Kristus, yaitu perjanjian baru. Perjanjian baru ini disampaikan oleh Yeremia 31. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan aku menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat. Oleh sebab itu saudara, mari saya mengajak kita jemaat Tuhan untuk membangun hubungan dengan Kristus dalam kualitas kasih yang lebih baik, yang baru, menyala-nyala, kembali pada cinta mula-mula. Ayat 25 dari Efesus tadi jelaskan kembali. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bagaimana
cinta Tuhan kepada kita. Dia menyerahkan dirinya kepada kita karena dia mencintai kita, mencintai tubuhnya sendiri. Karena ia mencintai jemaatnya, ia menempatkan jemaat itu di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa celah. Mengapa? Karena jemaat sudah menjadi anggota tubuhnya. Seperti halnya seorang pria berkata kepada pasangannya, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Begitulah juga Kristus kepada jemaat. Yesus mengasihi saudara dengan kasih yang begitu luar biasa. Dan itu sebabnya dia sangat peduli dengan saudara. Jadi jika Kristus telah menjadikan jemaat sebagai anggota tubuhnya, maka karena kasih ia merawat dan memelihara jemaatnya sebagaimana ia merawat tubuhnya. Saat kita mengenal atau ginosko akan kasih Allah, kita berada dalam hubungan saling memiliki dan saling tinggal dengan Dia. Seperti kata Yohanes dalam suratannya, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi jika kita tetap mengasihi Allah, berarti kita tetap dalam hubungan spesial dengan Allah. Bapak Ibu, bagaimana jika kita hidup sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, tidak memiliki hubungan kasih yang normal dan berkualitas dengan Dia? Bagaimana jika hubungan kita hanya didasarkan kepada modus ingin diberkati atau hanya sekedar kewajiban tanpa hubungan kasih, atau didasarkan hanya karena takut dikutuk, takut tidak diberkati, takut neraka? Tidak heran Bapak Ibu jika pelayanan kita hambar, suam-suam dan memuakkan di hadapan Allah. Wahyu berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting bagi kita semua pagi hari ini. Apakah benar-benar engkau sudah menjalin hubungan kasih dengan Kristus layaknya suami istri? Dan apakah kasihmu kepada Kristus masih menyala-nyala seperti maut, menyala-nyala seperti api yang tak terpadamkan, atau seperti air banyak yang tidak bisa ditahan? Kalau engkau mempunyai kasih seperti itu, percayalah, engkau akan menikmati ketaatan kepada Dia. Engkau akan menikmati loyalitasmu kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menikmati loyalitasmu kepada Dia, kewajibanmu, ketaatanmu, kebenaranmu, kebaikanmu kepada Dia. Tuhan mengasihi saudara dan tetap mengasihi saudara sampai hari ini. Jika engkau mempunyai hubungan dekat dengan Dia, melekat di hati Tuhan, mengasihi Dia dengan kasih yang sungguh-sungguh, saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu khawatir menghadapi dunia dengan segala situasinya. Karena engkau punya Allah yang adalah kepala dari dirimu. Seperti layaknya suami yang baik kepada istrinya, Dia pasti memelihara. Dia pasti menjaga engkau, karena engkau punya hubungan spesial dengan Dia. Teruslah bersemangat dan percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam situasi apapun yang sedang engkau hadapi. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur
buat cintamu atas kami. Engkau memilih kami masuk dalam hubungan pribadi dan spesial dengan Engkau hanya karena anugerah-Mu yang sangat besar. Kami sungguh menyadari hal ini, bahwa kami terus untuk membangun hubungan cinta kasih dengan Engkau, sehingga hubungan cinta kasih dengan Engkau adalah suatu hubungan yang berkualitas, kualitas yang penuh seperti halnya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mengenal dalam hubungan yang sangat intim, saling menyenangkan dan dinikmati oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami terus membangun hubungan cinta dengan Tuhan, cepat ataupun lambat, kami akan berubah. Seperti halnya seorang istri akan terus berubah karena cinta dari suami, bukan karena hukum-hukum otoritas suami, tetapi karena cinta dan kesabaran suami. Setiap istri akan berubah. Begitu juga dengan kami. Bukan karena hukum-hukummu, bukan karena otoritas hukummu membuat kami berubah, tetapi cinta kasih-Mu yang terus-menerus dengan penuh kesabaran mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, sehingga ketaatan kami akan semakin menyenangkan kami dan menyenangkan Engkau. Loyalitas kami menjadi loyalitas yang semakin ringan, menyukakan hati kami dan membuat Engkau berbahagia, bersuka cita dengan keadaan kami. Kami tidak lagi merasa berat menjalani kekristenan kami. Kami juga tidak akan takut tidak diberkati, oleh karena kami percaya bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau merawat kami, Engkau memelihara kami, seperti suami berusaha merawat dan memelihara istrinya. Begitu juga Tuhan pasti memelihara kami. Tidak ada dasarnya bagi kami untuk takut dan khawatir. Waktu kami berdosa, Engkau menyerahkan diri-Mu bagi kami. Terlebih sekarang kami adalah milik-Mu. Secara spesial kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk hubungan spesial, bahwa kami untuk selalu mengasihi Engkau, bahwa kami untuk terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing saat ini. Lawati setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing saat ini. Biarlah setiap pendengar, setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini terus membangun kualitas hubungan cinta kasih dengan Engkau, dengan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin menikmati persekutuan dengan Bapa, sampai kami diubahkan serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.